fiksasi ketika ada cedera dislokasi, ya lebih diindikasikan untuk pasien-pasien yang dislokasi. Tahu dislokasi? Ya, perpindahan lokasi, pergeseran dari iya. engselnya ya, dia lepas dari engselnya, biasanya di bagian bahu. Ya, teman-teman pernah lihat tangannya yang digendong gini? Iya. Nah, itu biasanya pasien-pasien dislokasi yang tumpuan bahu. Si sendi yang di bahunya ini dia lepas, sehingga ketika tidak dipasang bantuan untuk menahan, ini biasanya plak-aplak gitu ya kalau namanya, jadi dia lepas dari si engselnya. Nah, ini bisa digunakan sementara ketika teman-teman menemukan pasien yang beresiko adanya dislokasi ya. Contohnya sini. Contohnya ada dislokasi di bahu sebelah kanan pasien ya. Nah, pemasangan mitela ini kan bentuknya segitiga ya, kayak gini ya. Nah, si segitiga ini dia nunjuk yang ujung ini, dia nunjuk yang sakit, nunjuk bagian tangan yang sakit. Kalau ada di sebelah kanan berarti ini nunjuknya ke kanan ya. Ini simpan kayak gini sini. Tangannya kita ini kita tarik. Baru ditarik. Kayak gendong bayi. Nah, ini kan ada ujungnya kayak gini ya. Ini ditarik ke sini, dijepit ke sini, kayak peniti. Ini sementara. Kalau udah di rumah sakit dikasih yang lebih bagusnya, yang ada bisa adjust di sini ya, kayak gitu ya. Ini langsung ya. Kalau ini sebagai tindakan darurat kalau menemukan di lapangan. Kalau nggak punya mitela boleh pakai kain apapun. Kerudung. Misalnya, ya. Buka dulu kerudungnya. Sebagai alternatif ya, teman-teman memodifikasi mitela menggunakan kerudung. Nah, terus yang kedua, mitela juga bisa digunakan untuk kondisi-kondisi fraktur di area klavikula atau cedera di area klavikula. Pasien yang punya cedera di klavikula nggak boleh bungkuk ya, dia harus ditegakin sementara sampai nyampe ke rumah sakit. Atau teman-teman pernah lihat atlet yang suka ininya di ada alatnya gitu ya? Iya. Nah, ini juga bisa pakai mitela untuk cedera-cedera di area klavikula. Cuma di sini kita gabungkan dua mitelanya ya biar agak panjang, ditali. Mitelanya taruh ke sini. Nah, ini kayak gini, di kayak selendang ya, kayak giniin. Terus nanti kita ambil dari depan. Satu lagi itu. Nah, ini kita tali ke belakang gini ya. Nah, tali. Yang satu, ini kita masukin ke sini. Baru kita terasa kan? Ya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan juga di rumah. Kan teman-teman pada rajin ya belajar terus gini ya. main handphone gitu ya. Ini biar nggak bungkuk, ini boleh kayak gitu, tapi nggak boleh lama 15 menit aja ya. Ini ditarikin. Jadi ini di kayak gini, saya ulang lagi. Ini kan tadi diikat ya. Ini biar lihat ini aja ya. Allahu Akbar kabira. Ini terus nanti diikat. Diikat ini kan. Ini yang satu kita masukin sini kaliknya. Nanti tinggal ditariknya. Nah, ya. Ada alatnya sebenarnya yang kayak kantong gitu. Iya. Ini kayak tas. Nah, iya kan jadi kayak tas tuh. Nanti depannya dia narik si area klavikula. Ya? Sakit gak, Nas? Enggak. Cuma jadi gini, jadi tegak. Jadi tegak kan? Pegal. Mau kan nih? Sok cing dira tiru jam. Nanti kamu coba ya masing-masing ya. Nah, setelah itu tadi udah buat dislokasi ya, terus untuk cedera di area klavikula. Sekarang yang sering teman-teman dengar dari saya itu ada balutan donat gitu ya. Iya. Nah, ini sok coba satu-satu. Itu apa itu? Enggak. Enggak, bener asli. Enggak, iya. Enggak itu kursi. Ih, mau dong. Ini kecil, nggak bisa ini. Ini nih, ini pakai nih. Sok berkreasi Pak Dedi.
Astagfirullah. Digulung-gulung dulu ya. Kecil. Nih. Nah, udah kayak gini. Ya Kita tenang. bikin lingkaran. Yang tengah-tengahnya, Bu. Nah iya, tengah-tengahnya. Pokoknya bikin lingkaran aja kayak gini. Nah, bulatannya ini kan bikin kayak biasa aja kayak gitu ya. Bulatannya sesuaikan dengan benda yang akan kita fiksasi, misalnya pisau gitu ya. Jangan dulu digini dulu aja. Nah, sabar. Nah, nanti ini bulatannya disesuaikan ya dengan benda yang misalnya kan ada pisau nih nusuk. Berarti kan kita harus fiksasi pisaunya ya. Iya. Ini sesuaikan dengan besar pisaunya. Kalau sudah, ini kan ada 2 tali nih yang lebar-lebar ya. Ini dimasukin ngelilingin si bulat tadi. Gimana? Ngelilingin. Dibulat-bulat. Digituin putar. Satu-satu dulu, nanti sampai habis. Begini. Oh, kayak gitu. Gini. Enggak bukan gitu, bukan diputerin. Bukan diputerin di tangannya, diputerin di itunya. Ujung, diamin dulu, masukin yang satu lagi yang kayak ini. Sekarang puter nih. Oh, ini tuh. Jadi yang ujungnya tadi jangan di Udah di donat ya. Nah, berarti ke sini. Jadi donat. Satu-satu. Ya, kalau sudah, nanti kan ketemu nih ujung sama ujung. Oh iya. Diikat. Berarti yang ini ke sini ya. Jadi jadi kan Nih. kalau misalnya boleh agak longgar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti tinggal di agak fiksasi gini aja. Nanti tinggal di plester ini biar gitu. Oh iya. Bisa, Bu. Nah, ini namanya balutan. Donat. Diikat Bu. Diikat ujungnya. Aku jadinya gini. Jadi selain untuk memfiksasi, ini juga sebenarnya buat ngedep kalau ada pendarahan dari pinggir-pinggirnya ya. Dia pernah ngeliat di drakor, Bu. Kayak drakor tuh ini ya, mendidik ya. Kayak Indonesia ya. Makanya males kalau ngeliat. Mendidik. Jadi Libur ya nggak terus-terusan nonton juga, belajar. Tapi dia jiwa-jiwa pengen nonton itu pas mau ujian gitu. Parah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Irda. Ya nggak apa-apa kalau mau ujian dan nontonnya film drakor yang Medis. medis. Soalnya mau ujian BTS puasa baru pengen ada dokter sama TNI. Ya gawe sih kayak gitu. Tidak istighfar. Yang lagi gitu. Lah yang lagi sakit jual merah. Udah ya, aman ya. Sekarang kita masuk ke balutan di kepala. Ada yang menjadi pasien saya. Jadi Bu, Irda. Biar bisa. Sok sini, duduk pasiennya di sini. Jadi masuk jadi Nah ini apa namanya perban elastis ini kalau untuk balutan kepala ini kita bagi 2 kayak gini. Ya. Nanti aja gak usah pada coba, nanti diakin bebannya, liatin dulu. astagfirullah. Coba dari situ mah. Ini Stefani balik sana. Ikat rambutnya boleh dibuka dulu. Boleh. Oke. Oh, di sini ada dia tadi. dari depan Nah, kalau perempuan pasiennya ikat rambutnya itu harus dilepas dulu ya, jangan ada jendolan gitu ya. Misalnya amit-amit nih, Stefani kejedot gitu ya di area frontal, tapi kejedotnya tuh depan belakang tutup gitu ya. Depannya tapi ternyata ada robekan nih misalnya ya, atau ada luka terbuka, berarti di sini kita hentikan dulu pendarahannya, perawatan luka pakai dulu kasa steril misalnya ya untuk di dep dulu. Nah tapi kalau untuk di kepala karena tadi mengingat benturan itu ke depan ke belakang, nggak bisa kita hanya fokus di bagian depan aja, kita lakukan balikan juga ke seluruh kepala untuk sementara ya. Nggak cukup mungkin dong. Gini dong, untuk sementara sambil kita bawa ke rumah sakit. Nah ini kan bagi 2 gini ya. Ini pertama kita pasang di bagian dahi. kalau nggak ada Bu gimana pas lagi di lapangan? Nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak ada, nggak perlu pakai ini ya. Didiemin aja, paling dikasain aja. Nah ini kita silang kayak gini.
Yang satu kita angkat ke atas, yang satu tetap di tracknya. Ini ke bawah lagi. Saya perawat bukan dokter. Nah ini keliling lagi. Ya jadi yang ini mah ngelilingnya terus gini, cuman yang satu lagi atas dan bawah. Nggak kelihatan yang belakangnya itu ini teh. Dia nggak mau kepala aku. Enggak, besar kepala. Ya. Siput. Asyhadu. Nah ini baru kasih jepitannya, ada jepitannya Kak. Nice. Punya yang kiri tuh ke pinggir. Terus semangat Laila. Jepitan. Aduh. Politik. Pakai jarum pentul aja. Jadi pasang Neng. Tuliskan ya teh. Gimana mau pasangnya? Jepitnya. Kulit kepala doang. Oh, langsung beneran aja. Doang. Oh. Nah ini kayaknya nggak ada jepitan. Nggak ada Bu, ininya rusak lepas. ya. Ini kalau misalnya ada jepitannya satu lagi tinggal ke sini. Trek. Ya. Sakit ya. Tarik longgar Bu, longgar. Nah, jadi kalau misalnya pakai balutan perban elastis di kepala itu kan kita mikirnya Ya, buletin gitu, Iya. kalau bulet-bulet nanti ke atasnya nyungcung gitu kan ya. Karena sisanya nanti ke atas. Jadi ada triknya tadi, yang satu tetap di tracknya, yang satu ke depan ke belakang. Ini sebetulnya harusnya agak ke telinga sini ya, cuma saya nggak tega takut sakit ya. Ini tutup telinganya ke sini. Oh, jadi sampai sini dia Tutup ke sini ya. Jadi sampai ke sini nih, kalau bisa sampai ke area occipital ya. Makanya kalau kayak gini pasti agak longgar karena kita di sini makanya. Ke bawah. Enakan ya. Nih, jadi kenapa fungsi balutan di kepala ini harus dilakukan menyeluruh ke seluruh kepala? untuk Ada yang tahu? melindungi. Kan kita nggak tahu curiga apakah ada perdarahan di kepala gitu ya atau seperti apa. Jadi ini kita bawa dulu ke rumah sakit, nanti baru di rumah sakit dibuka dan dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI biasanya ya untuk dilihat pendarahannya ada atau tidak, atau misalnya hanya memar atau misalnya seperti